Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A Universitas Singapura Bangsa Sarawak. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang berjudul Ilmu Hadis, Riwayah, dan Dirayah serta sejarah perkembangannya. Yuk, simak. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui apa ilmu hadis? Ya, ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa itu perawi? Apa itu marwi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan kepada orang lain yang bersumber dari Nabi, atau bisa disebut dengan sanad. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita atau redaksi yang diriwayatkan, dan bisa disebut juga dengan matan. Jadi, dapat disimpulkan, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad maupun matan. Kenapa bisa membahas tentang sanad dan matan? Karena ilmu hadis tanpa adanya sanad ataupun matan tidak akan bisa disebut dengan hadis. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis ada dua macam. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis dirayah. Apa saja sih yang dipelajari dari ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah itu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatan, batas-batas, ketelitian segala redaksi, sifat dan akhlak yang menjadi objek pembahasannya yang berasal dari Nabi sendiri, itu Nabi Muhammad SAW. Dan apa saja yang dipelajari dari ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Apa sih hakikat periwayatan? Yaitu yang memindahkan berita atau menyandarkan kepada orang lain yang membawa berita. Dan syaratnya itu adalah metode perawi ketika menerima periwayatan. Ada juga macam-macamnya. Macam-macamnya itu apakah sanadnya bersambung atau terputus. Dan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam objek pembahasan ilmu hadis dirayah berasal dari penelitian sanad dan matan, dan dalam segi kualitas hadis diterima atau ditolak. Sekarang kita masuk pada perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, pada periode Nabi SAW, riwayah dilarang menulis hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tapi larangan tersebut bersifat kondisional dan sampai akhirnya diperbolehkan karena sahabat Nabi sudah ada yang memiliki catatan hadis atau koleksi pribadi. Dan sedangkan dirayah sudah ada dasar ilmu hadis dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Kedua, pada masa periode sahabat, riwayah pada masa tersebut disebut dengan masa pembatasan periwayatan, yang masyarakatnya harus bersumpah dan bersaksi yang menyampaikan hadis tersebut, karena pada masa itu banyaknya muncul konflik dan akibatnya banyak hadis-hadis palsu. Sedangkan dirayah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu yang masih membahas tentang fikih dan usul fiqh. Selanjutnya, pada periode tabi'in, riwayah
Pada masa ini disebut dengan masa keemasan atau kejayaan karena hadis sudah dikodifikasi, sudah difilterasi, sudah dipisah dari perkataan sahabat dan fatwa sahabat, dan sudah dikualifikasi juga. Dan sedangkan diroyah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, serta sudah muncul kitab-kitab ilmu hadis, yaitu At-Taqrir Al-Kabir karya Bukhari. Yang terakhir, pada masa periode setelah tabi'in, riwayah penulisan hadisnya sudah tersusun secara sistematik, serta sudah banyak muncul kitab-kitab lainnya. Dan diroyah sudah berdiri sebagai ilmu hadis, dan ada juga kitab-kitab lainnya sudah banyak bermunculan. Yang pertama adalah karya dari Rama Hurmuzi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan maupun kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.